Nikmat tersebut senantiasa menjadikan kita orang yang pandai bersyukur. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada qudwah kita, uswah kita, contoh suri tauladan Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah pada kita sekalian yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah, sebagaimana biasa, sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, ada beberapa maklumat yang perlu disampaikan. Yang pertama, sholat Jumat pada hari ini, tanggal 15 Desember 2023, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Yang bertugas sebagai khatib sekaligus imam yang seyogianya disampaikan oleh Dr. Andes H. Bali Pranowo MBA, kala beliau berhalangan, digantikan oleh Al-Ustadz Wiwin Darajat SPDI. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Muadzin Abu Sofyan. Untuk Jumat pekan depan, tanggal 20 Desember 2023, insya Allah yang akan bertugas sebagai khatib adalah Ustadz M. Iqbal SPDI MPD. Kita doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat. Selanjutnya, informasi keuangan Masjid At-Taqwa periode 9 Desember sampai 15 Desember 2023. Saldo awal pertanggal 9 Desember 2023 Rp4.973.200. Penerimaan Rp8.100.000. Pengeluaran selama sepekan Rp9.842.500. Saldo akhir pertanggal 15 Desember 2023 Rp3.230.700. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan segala amal sumbangsi, sedekah, infak para jam sekalian senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala dan digantikan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pada kesempatan ini alhamdulillah ada Jumat barokah. Insya Allah tersedia cukup. Khusus bagi anak-anak dimohon ya untuk sekian kalinya untuk tidak ribut, tidak gaduh. Baik nanti khatib setelah naik mimbar, dalam pelaksanaan sholat ataupun setelah sholat ya. Oleh karena itu, bagi anak-anak dimohon untuk bersedia menempatkan di lantai 2 karena tersedia kurang lebih 400 box untuk anak. Jadi tidak lagi nanti ada anak-anak yang setelah selesai sholat berlari-larian ke atas untuk mendapatkan Jumat barokah. Oleh karena itu, silahkan anak-anak khususnya menempati di lantai atas. Pada kesempatan ini, izinkan kami atas nama DKM mengucapkan jazakumullah khairan katsira pada Bapak Suyadi, warga Blok C3 yang telah memberikan sumbangsi berupa pompa air steam ya, yang dilengkapi dengan drum air yang alhamdulillah bisa dipergunakan untuk sarana kebersihan masjid kita. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah luaskan jalan rezekinya dan Allah senantiasa memudahkan semua urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah, untuk tahun ajaran 2024-2025 bagi anak yang punya anak balita atau TK, Masjid At-Taqwa, dalam hal ini TK At-Taqwa, memberi kesempatan untuk mendaftarkan sebagai
eh, mahasiswa ataupun anak-anak TK yang ingin belajar. Ada 10 orang pertama yang diberikan secara gratis untuk pendaftaran TK-nya. Sekali lagi ada 10 kuota gratis untuk bapak-bapak yang memiliki anak TK bisa mendaftarkan ke panitia tahun ajaran 2024-2025. Informasi berikutnya, setelah sebagaimana yang telah diinformasikan bahwa tanggal 17 Desember 2023 semula kita akan mengadakan kajian bulanan Kota Baru yang bekerja sama dengan Yayasan Umat Harapan dan KM At-Taqwa. Acara tersebut dibatalkan mengingat bersamaan dengan kita diundangnya berbagai organisasi kemasjidan, diundang oleh Aliansi Aksi Bela Palestina. Oleh karena itu, pada hari Ahad pagi pada subuh, bagi jamaah yang ingin ikut serta mengikuti aksi bela Palestina, mengingat sampai saat ini kondisi di sana makin parah. Karena itu, atas nama DKM, marilah sama-sama kita menguatkan diri kita, menguatkan barisan kita untuk senantiasa membantu saudara-saudara kita yang terzolimi di Palestina. Setidak-tidaknya kita bisa melakukan kunut nazilah bagi saudara-saudara kita di Palestina. Oleh karena itu, untuk semua itu, marilah kita berdoa dan mendoakan baik bagi kita, keluarga kita, para jamaah yang masih sehat, yang sakit maupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan semuanya itu senantiasa Allah berikan rahmatnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma atfibi ba'sa rabbana wasbihi anta syafi la shifa'a li shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma la tahrima ajrahum wa la taqina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada khatib dipersilakan naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amen.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahiduna haqqan jihadi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid At-Taqwa yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmatnya, hidayahnya, inayahnya serta nikmatnya, alhamdulillah kita mampu hadir di majelis Jumat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dengan semangat iman dan ketakwaan yang tebal, kita mampu menghadirkan diri kita, jiwa kita dan raga kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, duduknya sesaat kita, beritikafnya sesaat kita di hari yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, mudah-mudahan menjadikan sebagai amal-amal kebaikan bagi diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita di Jumat kali ini dapat menghapuskan dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan dalam satu pekan yang lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah kafaratul lima bainahum." Salat 5 waktu ke salat 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya dapat menghapuskan dosa dan kesalahan di antaranya. Salawat beriring salam, marilah kita curah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para pengikutnya, dan kita umatnya yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnah beliau,
istiqamah di dalam melanjutkan estafet dakwah beliau, dan istiqamah mudah-mudahan menjaga agama ini dari orang-orang yang tidak menyukai agama ini, sehingga mudah-mudahan nantinya ketika kita di yaumil masyhar kita mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah semua yang hadir. Marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan takwa yang sebenar-benar takwa, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah, dan tentunya pula kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Karena kita berharap mudah-mudahan dengan cara itulah maka keimanan kita, ketakwaan kita semakin hari semakin kuat dan semakin meningkat. Karena kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, takwa inilah yang merupakan sebaik-baik bekal kita untuk menuju kesuksesan di akhirat nanti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tajawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Sesungguhnya berbekalah kalian dengan takwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takwa ini pula lah yang membedakan mulia atau tidaknya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan yang pangkatnya tinggi, bukan yang hartanya banyak, bukan yang anak-anaknya soleh juga, tetapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa, dialah yang akan memperoleh kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari dan mungkin pun kita tahu bahwasannya di dunia, kehidupan di dunia ini adalah sebagai jembatan untuk sukses di akhirat nanti. Sukses di dunia akan mengantarkan kepada kita kesuksesan di akhirat nanti. Maka di dalam kehidupan dunia ini kita mencoba untuk menginvestasi pahala ataupun amal-amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Tetapi apakah kita yakin selama Allah berikan kepada kita kemuliaan ataupun diberikan kemudahan untuk mengumpulkan pahala-pahala ini, apakah kita merasa khawatir atau tidak? Amal-amal yang telah kita lakukan ini, yang sudah kita kumpulkan ini, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang telah kita lakukan belum sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kekurangan di sana sini mengenai amalan-amalan kita, sehingga tidak layak untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kekhawatiran terhadap amal inilah menjadi salah satu sifat orang-orang mukmin yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini kata Syekh As-Sa'idi rahimakumullah menceritakan tentang orang-orang yang melakukan sholat, orang-orang yang ahli zakat, orang-orang yang pergi haji, orang-orang yang sedekah, ataupun orang-orang yang melakukan amal-amal soleh lainnya, namun hati mereka dalam keadaan takut. Mereka khawatir dengan amalan mereka ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
amalan mereka tidak mampu menyelamatkan mereka dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai ayat ini. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ayat dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut adalah orang-orang yang berzina, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang minum khamar, ataupun orang-orang yang melakukan kemaksiatan? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan demikian wahai putri As-Siddiq. Bahkan yang dimaksud dengan ayat ini diperuntukkan kepada orang-orang yang ahli salat, orang-orang yang ahli puasa, orang-orang yang ahli bersedekah, tetapi ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran bagi dirinya, amal-amalnya itu adalah belum mampu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak contoh dari salafus saleh yang menggambarkan bagaimana rasa kekhawatiran mereka terhadap amal-amal yang mereka lakukan. Kemudian mereka berusaha menyempurnakan amalnya dan berharap kepada Allah agar amalan-amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menangis terseduh-seduh ketika beliau membaca permulaan surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah? Sudah datangkah kepada engkau berita tentang hari pembalasan? Wujuhu yauma izin khasyiyah. Banyak muka pada waktu itu tertunduk hina. Kenapa? Amilatun nasibah. Mereka bekerja keras, mereka melakukan amal-amal hingga kepayahan, tetapi apa yang didapat? Tasla naron hamiyah. Yang mereka dapatkan, mereka dimasukkan ke dalam api yang sangat panas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsirnya menyebutkan dalam satu riwayat mengenai ayat ini yang disampaikan oleh Abu Imran Al-Jauni, bahwa suatu ketika Umar bin Khattab pernah melewati sebuah kuil yang ditinggali oleh seorang rahib Nasrani. Kemudian Umar mengatakan, wahai rahib, kemarilah. Kemudian rahib itu menghampiri Umar bin Khattab, dan kemudian Umar melihat dari ujung rambut sampai dengan ujung kakinya terlihat adanya kepayahan ataupun tanda-tanda rahib itu beribadah. Tetapi ketika itu Umar bin Khattab menangis. Kemudian rahib itu berkata, wahai Khalifatur Rasyidin, wahai khalifah, kenapa engkau menangis? Ya, aku menangis karena aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Mereka rajin beramal hingga kepayahan, namun yang didapatkan adalah mereka masuk ke dalam api neraka yang sangat panas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tahukah kita mengapa mereka berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Mereka rajin ibadah namun justru sia-sia, bahkan mengantarkan mereka ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah menzolimi mereka? Tidak. Allah bersumpah tidak akan, bahkan Allah mengharamkan dirinya untuk tidak menzolimi hamba-hambanya. Lalu timbul pertanyaan pada diri kita, apa yang menyebabkan itu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu saja ini kembali kepada diri kita masing-masing terhadap pelaku perbuatan itu. Sebab apa mereka dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Karena dia salah dalam beribadah. Dia beribadah namun salah sasarannya, salah tata caranya, salah niatnya, bahkan salah yang disembahnya. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala ataupun menilai ibadahnya walaupun dengan kepayahan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ada dua persyaratan yang harus kita miliki agar amal-amal kita yang dilakukan selama ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya ada dua. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah satu ini tidak ada, yang tidak ada ataupun hilang, maka amalan-amalan kita akan tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berapa banyak ayat dan hadis
yang menyampaikan mengenai keikhlasan ini. Salah satunya adalah di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada." Barang siapa yang ingin mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal-amal yang soleh, amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, dan janganlah kalian mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadaku. Kemudian di dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Man akhdasa fi amrina hadza ma laisa minha fahuwa raddun." Siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami yang bukan berasal darinya, maka fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah amal yang ikhlas dan benar. Sementara kita tidak bisa menjamin bahwa semua yang kita lakukan ini sudah ikhlas atau belum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, niat yang ikhlas semata belumlah cukup untuk membuat amal kita diterima. Hamasah semangat kita dalam beribadah pun belum tentu cukup sebagai modal utama agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang harus dilakukan kita adalah ibadah-ibadah yang kita kerjakan, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kita mendapatkan gambaran yang utuh dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hanya ada satu, adalah bagaimana kita mempelajari sirah nabawiyah. Kita hadiri majelis-majelis ilmu untuk membuka bagaimana pola kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah menjadikan yang mati dan yang hidup untuk menguji kalian. Ahsanu amala. Allah tidak mengatakan aksaru amala, berapa banyak ibadah yang kalian perbuat, tapi Allah mengatakan ahsanu amala, yaitu di antara kalian yang lebih baik amalnya. Artinya apa? Kualitas amal ini yang harus kita jaga. Jaga dari dua hal. Keikhlasan kita dijaga dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan seluruh aktivitas amal-amal soleh kita, dan Allah berikan rasa keikhlasan di dalam diri kita, dan Allah berikan tuntunan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal kita untuk menuju ke sukses di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم آفنا في بدننا اللهم آفنا في سمعنا اللهم آفنا في بصرنا لا إله إلا أنت اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أزواجنا اللهم بارك لنا في آبائنا اللهم بارك لنا في أمهاتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في غزة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة